Assalamualaikum dulur-dulurku sing bengi iki eneng nyembuh eneng omah apa ning ndi. Muga-muga sehat kabeh di tengah-tengah virus corona sing garai panik lan bingung. Sing penting gak gelo kucewa ya. Ya ning kene aku iki arep jelasin saithik tentang aspek ekonomi dan sosial. Apa tuh sebenarnya itu kok kadang garai mumet bareng tuh. Ya, aspek ekonomi iku ono mergo adanya investasi yang dapat memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan. Sedangkan bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah akan memberikan pemasukan berupa pendapatan. Nah, kuwi kabeh kuwi ono dampake, Bro. Ono dampake. Terutama dampak ekonomi dan sosial. Satu, terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan. Lah iki sepadha nganggur kabeh. Enenge aspek ekonomi itu membuka lapangan pekerjaan ya. Bodho tangi kabeh, bodho tangi. Iki terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan. Kedua, tersedianya sarana dan prasarana umum. Lah kurang penak piye lho. Wis tersedia sarana dan prasarana umum. Meliputi apa wae jalan raya, listrik, sekolah, masjid. Gak usah bingung, dicepaki kabeh. Ketiga, tersedianya beragam produk barang dan jasa. Wes, iki sing bingung jasa produk niki tersedia karena adanya dampak ekonomi dan sosial. Yang kedua, kan engke dampak positif, saiki ana dampaknya negatif. Apa tuh dampak negatif itu dari aspek ekonomi ini? Satu, eksplorasi sumber daya yang berlebihan. Sepurane ilat kroto kedal. Lho kabeh iki ngene rek, enggak ono sing sempurna ning donya iku. Paradok kabeh. Di lain sisi ada keuntungan bagi masyarakat, tetapi di lain sisi ada kerugian. Salah sijine kayak eksplorasi sumber daya yang berlebihan. Sehingga menjadikan apa? Alam itu semakin tergerus, semakin mengalami penuaan sehingga suatu saat nanti anak cucu kita tidak bisa menikmati karena adanya aspek ekonomi yang kita peras sekarang. Yang kedua, masuknya pekerja dari luar yang mengurangi kesempatan atau peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Lah iki misal gawene jumuk pekerja luar saka Cina dan lain-lain. Iki yo ana masalahe, Bro. Nggone dhewe iki yo akeh pengangguran, akeh wong butuh kerja. Iki ada dampak negatif, saja masuknya pekerja dari luar yang mengurangi kesempatan kerja sehingga nggone dhewe iki iso kekurangan saka pengaruh iki. Yang ketiga, adapun dampak sosial dan adanya satu proyek atau investasi meliputi satu dari komponen demografi, meliputi struktur penduduk, tingkatan pendapatan penduduk, 3 pertumbuhan penduduk, 4 tenaga kerja. Dari struktur penduduk dengan adanya investasi itu dapat terstruktur, dapat tertata secara rapi. Yang kedua, tingkatan pendapatan penduduk, jika adanya dampak sosial ini pendapatan penduduk bisa menaik karena adanya prospek yang bagus. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini dapat apa ya, kayak bahasa mudahnya itu memaksimalkan lah suatu aspek ekonomi itu bisa berjalan secara lancar. Yang keempat, tenaga kerja. Tenaga kerja di sini dapat apa ya? Dapat bertambah secara baik dan secara produktif dengan adanya aspek ekonomi tersebut. Ya, aku baliknya neng flashback dampak negatif aspek sosial. Iki yo dari segi sosial ini dampak rek. Satu, perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat dan struktur sosial lainnya. Biyen ngene rek. Wong iki gaya uripe sederhana, enggak neko-neko. Saiki pacakane ndak mleneh. Kaya Koreanan barang, macak kaya Linkin Park, Cherry Bell dan lain-lain ngono kae. Wis ndak genah lah. Kuwi salah sijine perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat. Yo mempengaruhi men adat istiadat iki yo Jawa ngene iki yo apik terstruktur, saiki ndak karuan parane. Lah iki gak genah ya. Kedua, meningkatnya kriminalitas.
Dengan adanya aspek sosial ini ya, kriminalitas semakin tinggi. Manusia tidak puas dengan apa yang dimilikinya, tidak gampang syukur, sehingga apa? Kurang wae, sehingga dia menghalalkan segala cara. Salah satunya merampok, korupsi, sehingga dapat mengekang atau mematikan harkat martabat rakyat kecil. Kedua, yang terakhir, adanya peningkatan pendapatan nasional. Dengan adanya aspek ekonomi dan sosial ini, atau adanya suatu pendapatan, sehingga apa? Pendapatan suatu negara itu dapat bertambah ada secara baik, dan dapat pendapatan suatu negara itu dapat aman lah, sehingga tidak adanya ekonomi melemah secara total. Ya, sedangkan pendapatan ini dipengaruhi 3 pendekatan. 1. Pendekatan produksi. Ini meliputi nilai keseluruhan barang dan jasa. Yang kedua, pendapatan pengeluaran yang meliputi seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat dalam perekonomian, yang meliputi rumah tangga, konsumsi, investasi pemerintah. Yang ketiga, pendekatan pendapatan. Itu merupakan balasan jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Dalam hal ini yang termasuk dalam jenis pendapatan yaitu gaji dan upah, sewa bunga, pajak tidak langsung dan lainnya. Kuwi cukup sekian rek yo. Sing sak jelas yo sepurane bahasaku kedal ngene iki. Ya aku enggak patek menguasai sakjane, tapi sak idik-idik ngertilah. Ya mungkin bermanfaat rek. Ini pesan-pesan. Kalau tidak bisa jadi purnama, jangan jadilah api yang membakar api kesucian. Cukup sekian rek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.